Shalom semuanya, salve, perkenalkan nama saya Jessie Denus Septiani dengan NIM 23101099 dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Setakat Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-9 yaitu mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Gereja Katolik Indonesia mengalami dinamika yang kompleks selama masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966 dan Orde Baru 1945 sampai 1966 dan Orde Baru 1966 sampai 1998. Kedua era ini memberikan tantangan dan peluang berbeda bagi perkembangan kehidupan iman, relasi gereja dengan negara, serta peran sosial politik umat Katolik. Gereja Katolik di era Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Yang pertama, relasi dengan pemerintah nasional atau sekitar. Di bawah Presiden Soekarno, negara mengusung semangat nasionalisme, antar-imperialisme, dan netralisme agama. Yang kedua, Gereja Katolik berusaha menyesuaikan diri dengan semangat kebangsaan, namun tetap berhati-hati agar tidak dicurigai sebagai agama asing. Yang kedua, peran Soai Gereja Pranata dan 100% Katolik, 100% Indonesia. Misenius Albertus Gereja Pranata dan 100% Katolik, 100% Indonesia. Sebagai uskup pribumi, pertama menjadi tokoh kunci dalam menunjukkan komitmen umat Katolik pada Republik Indonesia. Ia menjembatani hubungan gereja dengan pemerintah dan turut mendorong umat untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pendidikan dan kaderisasi. Gereja fokus membangun lembaga pendidikan seperti sekolah Katolik, seminari, dan lembaga sosial. Yang kedua, awal pertumbuhan organisasi awam Katolik, pemuda Katolik, wanita Katolik, dan partai politik Katolik, PKR, Partai Katolik Republik Indonesia. Yang keempat, tantangan ideologi komunis. Yang pertama, Gereja Katolik secara tegas menolak komunisme karena bertentangan dengan iman dan kebebasan beragama. Gereja Katolik di era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama, stabilitas politik dan pengawasan ketat. Di bawah Presiden Soeharto, Orde Baru menekankan stabilitas, pembangunan ekonomi, dan kontrol terhadap semua organisasi, termasuk keagamaan. Gereja diharapkan tidak terlalu vokal dalam urusan politik dan lebih berperan di bidang sosial dan moral. Yang kedua, pembubaran Partai Katolik dan fusi ke PDI. Pada tahun 1973, pemerintah memaksa penyederhanaan Partai Katolik dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia PDI. Umat Katolik kehilangan kendaraan politiknya sendiri, tetapi mulai fokus membangun peran awam non-partian dan pelayanan sosial. Yang ketiga, Konsili Vatikan II dan pembaruan gereja. Gereja Katolik Indonesia mulai menerapkan hasil Konsili Vatikan II, misa dalam bahasa Indonesia dan daerah, liturgi inkulturatif, peran aktif umat awam, dialog antaragama. Era ini menandai inkulturasi gereja Katolik secara luas di seluruh Indonesia. Yang keempat, pemberdayaan sosial dan pendidikan. Gereja fokus pada pengembangan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat marginal. Yang kedua, muncul berbagai LSM Katolik Koperasi dan program pengentasan kemiskinan. Yang kelima, kritik sosial dan advokasi keadilan. Yang pertama, meskipun berada dalam kontrol ketat, beberapa tokoh gereja tetap bersuara kritis. Yang kedua, Romo Mangunwijaya, advokat keadilan sosial dan pejuang rakyat kecil. Yang ketiga, beberapa keuskupan dan LSM gereja aktif membela hak-hak masyarakat adat dan kaum miskin. Kesimpulan umum, aspek Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Politik dan negara, nasionalisme, anti-kolonial, ideologis. Hubungan gereja negara, waspada terhadap komunisme, cari posisi. Peran gereja pembentukan identitas Katolik Indonesia, tokoh kunci Misenius Gereja Pranata, fokus pendidikan politik umat. Orde Baru pada tahun 1966-1988, sentralistik, militaristik, stabilitas akomodatif, tapi kritis dalam batas. Pembaruan pasca Vatikan II dan sosial, Romo Mangunwijaya, umat awam kritis, inkulturasi, advokasi sosial. Sekian ringkasan pertemuan ke-9 dari saya ucapkan terima kasih.